Siap, kuman-kumanin. Jadi hari ini saya ingin mereview satu buku yang menurut saya sangat penting di masa pandemik COVID ini, karena buku ini salah satu buku yang terkait dengan kesehatan yang berguna untuk kita menurunkan stres kita. Jadi nanti kita akan review semua buku ini semua, kuman-kumanin. Ini buku semua ini, kuman-kumanin. Ini sudah saya baca, nanti satu persatu saya akan review. Dan ini juga sama teman-teman ya. Ini sudah saya baca semua. Oke, jadi buku yang ingin saya review apa? Ini teman-teman. Ini. Nah, ini buku yang akan saya review. Kenapa ini sangat berguna? Karena di zaman pandemik ini orang sangat stres, sangat terbebani. Tapi dalam buku ini akan memberitahukan bagaimana cara kita terlepas dari stres. Dan seperti biasa, seperti kemarin sudah saya rangkuman. Jadi buku ini saya sudah merangkumnya dalam iPad saya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Ini sudah saya rangkum, nanti akan saya jelaskan buku ini. Jadi buku ini berjudul Teknik Menghilangkan Stres dari Otak, karangan Arita Hideho. Ia salah satu profesor Fakultas Kedokteran yang ada di Jepang dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, seperti biasa buku ini saya beli tanggal 11 Desember 2016. Di sini juga ada dan terdiri dari 5 bab. Nah, biasa kalau sudah lihat bab ini, ya kan teman-teman, saya sudah langsung tahu buku ini wajib dibeli atau tidak. Karena mungkin bukan karena saya canggih ataupun hebat, tapi karena memang itu kebiasaan. Karena sudah sering membaca buku, sudah sering merangkum itu. Nih ada bab-babnya di sini dijelaskan. Jadi buku ini menurut saya bagi yang suka terkait kesehatan, saya rekomendasikan untuk dibeli. Dan ini buku akan saya jelaskan isinya secara singkat aja, karena saya sudah rangkum sebaik mungkin. Jadi seperti halnya buku-buku karangan orang Jepang. Di sini juga ada beberapa yang saya punya karangan orang Jepang ini. Bukunya sangat bagus, teman-teman. Jadi bukunya ini simple untuk dibaca dan dan enak lah untuk kita ketahui, tidak bulat, tidak terlalu berat untuk dibaca. Karena kalau buku-buku seperti ini, ini sangat berat, teman-teman. Saya kalau membaca tuh harus berkali-kali, teman-teman. Nah, jadi contoh nih, ini yang buku saya sudah baca. Juga ada lagi satu ini juga karangan penulis Jepang. Ini sangat simpel, bacanya enak sekali. Jadi kalau membaca itu intisarinya udah langsung dapat, kita ngerekapnya gampang. Nah, kita balik lagi ke buku ini, ya kan? Jadi kita harus jelaskan, saya ingin jelaskan adalah sekeras apapun berusaha, manusia tetap tidak bisa melawan stres. Kita tidak perlu memaksakan diri memeranginya, tapi cukup berdampingan dengan stres dan menunggunya lenyap. Jadi kita tidak bisa melenyapkan stres, teman-teman. Tapi yang kita bisa adalah hidup berdampingan dan menurunkan tingkat stres tersebut. Nah, ini kalau yang ingin menurunkan stres, buku ini wajib ya. Nah, terus saya lanjut lagi. Di dalam buku ini akan dijelaskan terkait prefrontal area. Jadi apa itu prefrontal area? Saya akan baca di sini. Sisi dalam prefrontal area berada tepat di tengah dahi, dinamakan otak simpati. Jika kita melihat patung Buddha, maka di dahinya terdapat lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu disebut urna. Dan bagian otak terletak di sana adalah sisi prefrontal area. Jadi di sini, teman-teman. Jadi di sini adalah letak prefrontal area. Biasa kalau kita meditasi itu biasa kita fokuskan kan di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, prefrontal area itu di sini ada gambarnya ya. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, di sini nih. Jadi di prefrontal area ini ada 3 sisi, teman-teman. Ada 3 sisi otak. Akan saya jelaskan. Nah, ketiga otak di prefrontal area itu adalah 1. Otak belajar, itu terdapat saraf dopamin. 2. Otak kerja, terdapat saraf noradrenalin. Dan ketiga, ada otak simpati, terdapat saraf serotonin. Jadi yang kedua itu tidak saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah saraf serotonin. Yang ada di buku sini juga sama. Yang dibahas adalah saraf serotonin secara detail. Nah, kenapa kok saraf serotonin? Karena saraf serotonin
adalah sebagai konduktor keluarnya serotonin dalam jumlah yang konstan dan teratur, maka saraf serotonin berfungsi menekan gejolak berlebihan dari saraf dopamin dan saraf noradrenalin, mengatur keseluruhan otak dan membawa hati yang tenang. Jadi saraf serotonin ini sebagai konduktor yang membuat hati kita suasana senang. Kalau otomatis senang kan otomatis tidak stres teman-teman. Setuju ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dengan melatih saraf serotonin terhadap stres, artinya fungsi kontrol terpusat berfungsi. Hati stabil, tahan terhadap stres dan rasa sakit, sikap tubuh dan ekspresi pun mengencang sehingga semuanya serba baik. Jadi dengan meningkatkan saraf serotonin itu membuat hati kita bahagia, otomatis menekan stres. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara melatih saraf serotonin? Nah, di buku ini juga dijelaskan. Caranya adalah setiap hari. Jadi namanya otot kalau ingin berkembang, kita harus melatihnya setiap hari, teman-teman. Ya kan? Jadi dengan mengaktifkan saraf serotonin setiap hari, maka strukturnya akan berubah dan saraf serotonin itu menjadi kuat. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini dalam buku ini juga dijelaskan cara dan tekniknya. Yang pertama, seperti yang kita lakukan di masa pandemi ini, yaitu berjemur di sinar matahari pagi hari selama 30 menit. Itu caranya. Nah, terus yang kedua adalah berolahraga selama 30 menit. Nah, dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah perlu untuk secara aktif melakukan gerakan ritmik. Apa tuh gerakan ritmik? Nah, akan dijelaskan di buku ini adalah gerakan ritmik adalah gerakan yang memiliki ritme tertentu seperti jogging, terus berenang, bersepeda, aerobik, menari. Jadi salah satu gerakan ritmik yang saling simpel adalah mengunyah permen karet. Di buku ini dijelaskan semua, teman-teman, dan banyak lagi yang ada di buku ini. Jadi ini saya hanya mereview secara singkat, tapi kalau memang membaca lebih jelas silakan buku ini, ya kan? Nah, terus yang terakhir yang ingin saya ungkapkan di sini adalah bahwa dengan meningkatnya saraf serotonin, maka otomatis tidur kita itu menjadi nyenyak. Kenapa? Nah, ini dia. Karena yang menjadi bahan melatonin itu adalah zat untuk membuat kita tidur nyenyak adalah serotonin. Jadi dengan meningkatnya saraf serotonin, maka melatonin kita akan tinggi. Dengan melatonin tinggi, maka tidur kita nyenyak. Nah, dengan tidur nyenyak, otomatis badan kita menjadi imunitasnya tinggi. Ya kan? Karena segar, badan selalu segar dan pikiran menjadi tenang. Nah, jadi cara-cara itu yang terpenting, dan yang paling bagus di buku ini yang terakhir dibahas adalah bagaimana kita melepaskan stres, yaitu manusia memiliki kemampuan anti stres. Senjata rahasia yang memiliki efek eksplosif adalah air mata. Air mata menjadi senjata rahasia untuk menyingkirkan stres yang ada di otak secara sekaligus merasa menjadi lega. Jadi kalau kita ingin melepaskan stres itu harus menangis. Itu yang terbaik, teman-teman, selain tertawa. Nah, selain tertawa, nah, dengan cara apa? Caranya bisa nonton film, ya kan? Terus luangkan waktu nonton film di malam hari yang bagus. Jadi ini dia rekomendasi buku saya. Semoga buku ini bermanfaat dan teman-teman semua bisa melewati pandemi ini dengan cara melemahkan stres itu sendiri. Terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat. Salam Bengis.